biasa sekali. Ya. Tapi itu Pak, ketika Bapak itu kan posisinya Bapak udah jadi PNS apa ya? Ya. Udah jadi kepala. Itu Bapak mempunyai usaha tidak mengganggu Pak untuk Bapak menjadi seorang PNS dengan usaha Bapak itu, dan cara membaginya seperti apa? Ya. Ya itu kan saya kan di perusahaan juga punya staf, Oh iya. punya pegawai kan gitu kan. Nah ini manajemen ini yang saya optimalkan. Ya mereka saya latih betul-betul bekerja dengan baik gitu kan. Jadi ketika saya meninggalkan perusahaan, tetap perusahaan jalan. Ya bahkan misalnya pelatihan bisa sebulan 2 bulan. Oh, iya. Itu ditinggalkan Tapi usaha jalan ya Pak. tapi tetap perusahaan jalan karena ada orang yang melaksanakan tugasnya. Seperti itu ya. Jadi Ya. luar biasa sekali ini. Jadi meskipun karir Bapak terus naik, usahanya jalan, itu tidak mengganggu aktivitas yang memang jadi kewajiban pagi ini ya. Nah, Bapak itu kan waktu itu ketika jadi kepala itu masih di Kabupaten Ciamis Pak. Enggak, di kota Sukabumi. Oh, Kota Sukabumi. Iya, kalau di sini saya kepala seksi. Kepala seksi. Di Ciamis itu. Oh, berarti udah di Sukabumi. Ya, Sukabumi. Nah, ketika di Sukabumi itu Bapak langsung ke Banjar itu tahun berapa Pak? ya ke Banjar tahun 2004. Tahun 2004. Begitu saya mendengar Banjar jadi kota, ya. Oh, waktu itu belum kota ya Pak ya? Ya, Banjar jadi kota di Sukabumi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Herman Sutrisno ya yang memperjuangkan Banjar jadi kota. Nah, ketika itu saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Dr. Herman Sutrisno bahwa sudah memperjuangkan Banjar jadi kota dan sudah berhasil. Dan saya diminta untuk ke Banjar waktu itu Langsung oleh Pak beliau. Dokter ya, oleh Pak Dokter, dan Pak Dokter bilang tolong dibantu Banjar untuk membangun kota Banjar. Kamu bisa pulang ke Banjar. Tahun 2004 itu Pak. Ya, 2004 saya pulang ke Banjar. Ya, walaupun di sana juga karir saya di kota Lagi Sukabumi bagus ya. juga ada celah-celah menggembirakan. Gitu. Tapi ditinggalkan juga. Tapi saya lebih berat ke kampung halaman. Betul. Ya. Yang hingga akhirnya Bapak memutuskan pulang lagi ke kampung halaman. Ya, karena memang aset-aset saya tidak pernah dibawa ke Sukabumi. Oh, di sini Pak, di Banjar. Di sini perusahaan ada di sini, keluarga juga baru ke Sukabumi setelah saya ada 6 tahun di Sukabumi. Ya, keluarga orang tua ada di sini. Ya, saya udah lebih berat ke kampung halaman. Aset kan perusahaan saya ada kan, akhirnya karena saya ke Sukabumi, akhirnya saya joinkan dengan teman saya Pak Haji Ajat Darajat. Oh iya. Gitu. Akhirnya saya joinkan. Nah, tolong ini saya ke Sukabumi ini join aja udah, silakan. Saya ada yang kontrol gitu Pak ya. Ya, saya nggak bisa ngontrol ke Banjar gitu, secara intensif gitu. Biasa. Ketika Bapak ke Banjar itu Bapak langsung masuk di instansi mana Pak itu? Di dinas masih. Ya, Kalau di Banjar kan ada juga dinas peternakan. ya. Saya ke Banjar waktu itu ditempatkan sebagai staf ahli wali kota. Hanya beberapa tahun, bukan kebetulan ya, kepala dinas pertanian di Banjar pertanian, Ya. Mbak Uyun itu meninggal dunia. Gitu. Nah, akhirnya saya harus menggantikan Pak Uyun jadi kepala dinas pertanian. Jadi di mana-mana jabatannya kepala ya Pak. Ya, jadi saya nggak pernah stafnya sebentar. Stafnya sebentar ya. Hanya iklan gitu. Iklan langsung masuk. Ya, itu mata tangga yang harus ditempuh. Nah, tapi alhamdulillah saya jadi stafnya sebentar saja. Langsung jadi kepala seksi. Kepala seksi. Luar biasa sekali. Jadi itu hanya mata tangga untuk belum menjadi kepala, dan memang itu Bapak
tidak meminta ya Pak ya, nggak pernah nggak minta pernah ya. meminta untuk Nggak pernah upeti. nggak pernah upeti. Nah seperti itu ya pemirsa yang sahabat Almond Family. Nah itu ketika Bapak beres menjabat sebagai kepala Dinas Peternakan di Kota Banjar, saya dengar ini Bapak menjabat sebagai Sekda Kota Banjar. Oh ya, itu kalau di Banjar ini saya banyak sekali jabatan. Ya, Jadi, tahun 2005 2006 saya kepala dinas pertanian. ya. Kemudian 2006 2007 awal Januari itu saya jadi asisten 1 bidang pemerintahan, hukum ya dan kepegawaian. Nah itu saya dokter hewan harus bisa menjadi pejabat di bidang yang di luar profesi saya sebagai dokter hewan. Ya biasanya ngurusin hewan. Ini Sekarang saya harus ngurusin kepegawaian, kemudian pemerintahan. Sangat jauh ya Pak. Ya, itu banyak belajar. Kemudian tahun 2009 2007 2009 saya dipindah lagi ke Dinas Keuangan. Tambah jauh lagi. Tidak ada yang Ya, dokter hewan jadi kepala dinas keuangan. Itu luar biasa ya. Saya banyak belajar masalah pengelolaan keuangan daerah. Setelah itu hanya setahun saya dipindah lagi jadi kepala inspektorat. Baik. Ya, jadi saya harus ngawasin seluruh SKPD gitu kan. Di Banjar. Proses pembangunan di Kota Banjar, proses pemerintahan di Kota Banjar. Nah, di inspektorat itu hanya 8 bulan. 8 bulan. Ya, Tidak 8 sampai bulan. setahun ya. Oktober 7 Oktober 2010 saya diangkat jadi sekda. 2013 ya sampai dengan 2010 sampai dengan 2013 bulan Oktober saya pensiun. 2013 Bapak pensiun. Ya. Nah, jadi kalau Pak Haji 2013 pensiun, nah saya baru lulus sekolah 2013 itu ya. Dan Bapak ini udah kenyang dengan beberapa jabatan yang memang luar biasa sekali dan tidak dipinta, tidak ada upeti memang karena relasi prestasi dan memang yang saya kenal sosok Pak Jat ini orang yang sangat-sangat bersyukur sekali ya. Jadi untuk kalian semua sahabat Almond Family ya, nah ini dia perjalanan karir dari Pak Jayat yang memang luar biasa sekali untuk menginspirasi kalian semua. Tapi itu tidak instan ya Pak ya, itu semua melalui proses, Ya, tidak langsung gitu kan. Ya, perjuangan Berdarah-darah sampai saat ini mungkin tinggal menikmati masa tua. Alhamdulillah Pak Jayat sehat ya Pak ya. Nah seperti itu barangkali perjalanan Pak Jayat ini bisa menginspirasi kalian semua dan tetap bersyukur dengan apa yang sedang kalian lakukan, dengan apa yang sedang kalian hadapi. Masih tetap bersama di sahabat Almond Family ya. Di sini mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan kepada pemirsa. Ya, saya selaku orang yang lebih dulu hidup Ya. kan, artinya lebih tua, mungkin banyak viewer yang masih muda-muda ya. Saya berharap dimanapun kalian berada, apapun profesi yang digeluti itu hadapi dengan serius, fokus ya, dan ikhlas gitu. Jadi betul-betul diupayakan untuk menikmati kerja, pekerjaan dinikmati, dicintai, sehingga tidak ada hal yang dirasakan mengecewakan. Walaupun itu mungkin dianggap kegagalan, tapi sebenarnya itu bukan kegagalan.
Ada yang bilang kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Iya. Tapi sebetulnya bukan keberhasilan yang tertunda. Kegagalan itu adalah pelajaran untuk meraih sukses. Kan gitu kan. Betul, Jadi, betul. Setuju saya, Pak. Jadi itu pelajaran bagi kita, dan seseorang itu tidak pernah akan berhasil kalau tidak pernah merasakan kegagalan. Nah, makanya itu terus berjuang, bekerja dengan fokus, dengan tekun, dengan ikhlas, sehingga masa depan bisa diraih betul-betul, tidak hanya sebuah mimpi, tapi betul-betul mimpi menjadi kenyataan. Harus diwujudkan ya, Pak ya. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, Bapak selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga semua sehat. Terima kasih sahabat Album Tumeli. Di sore kali ini saya cukupkan sekian dulu. Jangan lupa sebelum kalian tonton dan yang belum kalian subscribe, tolong subscribe dulu, like, comment, and share. Mudah-mudahan kisah perjalanan Pak Jayat bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih Pak Haji. Ya, Mudah-mudahan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.